وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para bapak dan para ummahat sekalian, terutama biidznillah ta'ala wa bitaufiqihi, kita insyaallah akan melanjutkan kajian tafsir secara tematik surat. Kali ini kita insyaallah akan membahas satu surat di juz amma, lanjutan dari sebelumnya, yaitu surat Al-Ma'un. Tafsir surat Al-Ma'un, dan insyaallah saya merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir untuk tafsir surat Al-Ma'un ini insyaallah. Terlebih dahulu akan kita bacakan ayat atau surat tersebut, yang mana surat Al-Ma'un ini turun di periode Makkah. Maka ini termasuk surat Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. 7 ayat dari surat Al-Ma'un. Insyaallah kita mempelajari ayat Allah di salah satu rumah Allah Ta'ala yang mulia. Kita mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan dari pembahasan kalam Allah, keberkahan majlis ilmu, keberkahan rumah-rumah Allah, dan keberkahan amalan saleh. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga perbuatan kita ini untuk mengisi waktu luang di majlis ilmu di rumah Allah, membahas kalam Allah ini, menjadi pemberat mizan hasanat kita, menjadi mempermudah kita untuk menuju surga, dan memperkuat iman kita, meneguhkannya, sehingga kita termasuk orang-orang di antara az-zakirina Allah katsira wa dzakirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita, apakah kau melihat? Ara'aita, apakah engkau melihat, wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam?
Coba lihatlah, maksudnya gitu. Lihatlah. Lihatlah alladzi yukadzibu biddin. Alladzi orang yang. Alladzi sini orang yang yukadzibu mendustakan. Waalaikumsalam. Ad-din maknanya apa ad-din di sini? Apa makna ad-din di ayat ini? Jemaah. Agama. Kalau di terjemahan kita lihat mendustakan agama, salah. Iya. Di terjemahan coba dilihat aja di terjemahan di aplikasi masing-masing. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Khata', salah. Itu terjemahan yang salah. Ya Bu ya. Setuju nggak? Kalau nggak setuju saya pulang. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Enggak, bukan itu maknanya. Khata'. Ad-din di sini maknanya bukan agama. Iya. Ad-din maknanya adalah yaumul jaza. Al-jaza. Yaitu mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kebangkitan. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa al-ma'adu wal jazaa'u wath thawab. Al-ma'ad yaitu hari kembalinya kita ke Allah. Al-jazaa hari pembalasan. Ats-thawab yaitu pembalasan. Ya, itu maknanya. Jadi ad-din, din itu ada dua macam. Ya. Dari segi waktu dan konten, din itu ada dua macam, ada dua makna. Ya, dari segi waktu dan konten, yaitu konten itu apa yang ada di dalamnya, din itu ada dua makna. Dan ini harus dipahami umat sekalian, para bapak sekalian. Makna pertama, din maknanya agama, kontennya apa? Amalan. Din makna pertama adalah agama, kontennya adalah amalan. Karena agama itu beramal. Agama itu adalah beramal gitu loh. Anda beragama bukan sebatas status. Orang kalau nggak beramal, dia ngomong saya beragama tapi nggak punya amal, maka dia dibilang tidak beragama Islam. Itu din, ya. Itu din maknanya agama. Konten dalam agama ya ada amalan. Konsekuensinya adalah amalan. Ya. Itu din. Itu yang pertama ya bapak sekalian, ummahat sekalian. Makna yang kedua yaitu din maknanya adalah jaza. Yaitu apa jaza? Pembalasan. Ya itu hari kiamat, maksudnya din di sini hari kiamat. Kontennya adalah pembalasan. Perhitungan amal, kebangkitan, pembalasan, itu komposisi dari hari kiamat. Jadi ad-din makna kedua hari kiamat jemaah sekalian. Dan itu yang ada di ayat ini. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, din di sini makna kedua. Berarti din dari segi waktu dan konten. Di makna yang pertama yaitu din di waktu kehidupan dunia, maknanya apa? Agama. Dan di kehidupan akhirat din itu maknanya apa? Maknanya adalah jaza, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Kontennya adalah kebangkitan, perhitungan amal, pembalasan. Itu semua yaumuddin. Itu semua din maknanya. Dan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, yaitu lihatlah orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Itu maknanya yang benar. Ya, makna yang benar itu. Bukan mendustakan agama, ya. Di sini maknanya bukan mendustakan agama. Memang konsekuensinya mendustakan hari kiamat berarti mendustakan agama Islam, betul ya. Tapi maksud dari ya din di sini bukan agama duniawi, melainkan din di sini maknanya adalah hari kebangkitan. Itu tafsiran para ulama. Ya. Namun di terjemahan kita, din ini baku maknanya adalah agama. Jadi tadi benar umat sekalian dan bapak sekalian rahimakumullah, yang din ada dua pemaknaan. Ya, pemaknaan pertama tadi apa? Din artinya agama.
agama. Berarti kontennya perbuatan. Tapi sekarang misalnya, yang kedua tadi udah tahu, yang kedua artinya hari pembahasan. Saya akan sebutkan beberapa ayat yang tolong Anda pilih makna pertama atau makna kedua dari ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baik. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Waalaikumsalam. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ikhlas terhadap Allah Ta'ala dari segi din. Din di sini artinya apa di surat Al-Bayyinah? Agama, perbuatan, iya. Kita diperintahkan di dunia ini untuk beragama, ikhlas gitu loh, ya, itu ayat. Kemudian apalagi ayat yang lain, Maliki Yaumiddin. Din di sini hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Kemudian apa lagi di Al-Qur'an? Apalagi ya coba. Kata Allah Azza wa Jalla, wa wassa biha Ibrahim wa banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub berwasiat kepada keturunan mereka, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian ad-din, apa maknanya? Agama, yaitu perbuatan agama di dunia ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kalian mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan kalian muslim. Berarti agama. Baik. Apalagi Ummahat? Kira-kira apa lagi? Ayo sok. Ya itu udah Pak, itu yang lagi dibahas. Nah, kalau kata Habib Jinan, ente ini kadang-kadang ente. Ayo, apa lagi? Apa lagi Pak? Ibu sekalian, ad-din. Itu udah tadi kan, itu udah saya sebut tadi itu. Bahwa yang disebut jangan disebut-sebut lagi Pak. Iya. Bukan biar banyak, diulang-ulang. Kata Allah Ta'ala di surat Az-Zariyat, wa inna ad-dina lawaqi', dan sesungguhnya din pasti terjadi. Hari pembalasan. Ya, kemudian di surat Az-Zariyat, yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya kapankah hari pembalasan, hari kiamat. Iya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Fatih dan di surat lainnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama, dengan dinil haq, agama kebenaran, agar bisa lebih menonjol, lebih meninggi di atas alad-din, lebih meninggi di atas alad-din, di atas agama lainnya, di atas semua agama. Ya, jadi kalau din di dunia ini maka dimaksudkan darinya apa? Perbuatan, yaitu agama. Karena perbuatan seseorang adalah cerminan agamanya dia, kecondongannya dia itu apa. Kemudian kalla bal tukadzimuna bid-din. Sekali-kali tidak seperti yang kalian pikirkan, melainkan kalian mendustakan hari kiamat. Kemudian di surah Al-Infitar lagi, yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk neraka di hari kiamat. Terus di surat Al-Infitar, wa ma adraka ma yaumuddin. Sama seperti itu, yaumuddin, hari kiamat dan seterusnya. Taib. Kalau Aladin artinya apa? Aladin itu dari bahasa Arab. Iya. Aladin dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan dari Aladin artinya tiada agama. Ada yang mengatakan dan ini lebih tepat Alauddin, dari kata Alauddin. Jadi Aladin dari kata Alauddin. Iya, Alauddin. Iya, apa artinya Alauddin? Ketinggian agama itu artinya. Tapi kalau kita lihat di Disney, enggak ketinggian agama,
Yasminnya aja kayak gitu buka aurat, itu kan nggak beragama. Mereka mana pernah sholat, bahkan syirik pula, ya kan? Minta tolong sama jin. Iya, itulah ajaibnya. Kayak kemudian ada sinetron Jin dan Jun, kan jinnya jin Arab itu jadinya. Itu ngikutin apa? Aladin. Iya. Dari kata Alauddin, ya, dari bahasa Arab. Tetapi di sini orang Barat itu ingin stigmakan bahwasanya Arab itu harusnya liberal. Buka yasminnya, buka perut dan seterusnya. Ya, pengennya begitu mereka. Ya, semoga Allah menjaga negara-negara Islam dari serangan keburukan mereka, pemikiran mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba lihat itu orang-orang yang tidak percaya sama hari kebangkitan, hari pembalasan. Jadi mereka tuh enggak peduli dengan pembalasan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang di kehidupan ini enggak memikirkan hari kiamat, enggak memikirkan nanti bakal dibalas apa, itu serupa dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Serupa, ada musyabahah, ada keserupaan dengan mereka. Enggak mikirin akhirat. Seolah-olah seperti mereka orang yang mendustakan adanya hari akhir. Seperti apa sih mereka? Nah, itu. Ternyata karakter orang-orang yang tidak percaya akan akhirat. Itu ada beberapa. Ya, disebutkan dalam ayat ini. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang yad'u. Yad'u di sini bisa maknanya yaqhar atau yuzlim, yaitu orang yang menjajah, ya, menzalimi hak anak yatim. Seperti apa Pak bentuk menzalimi anak yatim, Bapak Ibu? Apa? Tidak memenuhi haknya, seperti apa? Ya, silakan. Menilap hartanya. Oke. Menghardik. Kalau hardik di sini dalam artian nasihat, membimbing, mungkin di sini enggak apa-apa Pak, maksudnya untuk enggak masuk di sini, ada ul yatim di sini. Kalau menghardiknya untuk nasihat, jangan begitu, ini enggak apa-apa. Kayak anak sendiri gitu misalnya. Gimana Pak? Mengusir, Allah musta'an. Ya. Ingat sebelumnya al yatim itu adalah man mata abuhu walam yablugh, gitu loh. Yang telah wafat bapak kandungnya dalam kondisi dia belum baligh, itu baru yatim. Kalau bapak sudah setua ini Pak, terus kemudian wafat bapaknya bapak, maka bapak bukan yatim. Iya, nggak ada anak yatim tapi udah jenggotan putih lagi jenggotnya, nggak mungkin. Ya itu sudah bangkotan namanya. Jadi bukan anak yatim. Anak yatim kalau belum baligh dan wafat bapak kandungnya, ya maka ini yatim. Kenapa yang seperti ini lebih layak dikasihani? Karena tidak ada yang berkewajiban, tidak ada yang menjadi pusat nafkah darinya, gitu loh. Kalau memang bapaknya wafat nih dan dia putra atau putri ini masih usia 8 tahun, 6 tahun sekitarnya. Kan bapaknya wafat, siapa yang menafkahi kemudian? Nah, itu dia. Maka kalau misalnya bapak kandungnya tidak mewariskan apapun karena mungkin kurang hartanya, atau mewariskan namun sedikit dan habis, maka kepada siapa kewajiban menafkahinya? Silakan Pak. Kepada atasnya bapak kandungnya, yaitu kakeknya kalau masih hidup, atau saudara dari bapak kandungnya itu. Masalahnya kalau di kenyataan itu terlalu indah, ya kan? Kerap kali keluarga dari almarhum enggak begitu peduli. Kalaupun ya peduli, kadang awal-awal setelah wafatnya baru kasih nafkah. Habis itu udah enggak rutin lagi. Kan begitu yang terjadi banyak. Ya. Nah,
Jadi di sini kata Ibnu Katsir, di antara bentuk kezaliman terhadap anak yatim, wala yut'imuhu, tidak memberinya makan. Nggak ada yang peduli sama anak yatim ini. Ya. Wala yuhsinu ilaih, tidak berbuat baik pada anak yatim. Padahal kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi kahatain. Saya dan orang yang mengkafil anak yatim itu seperti ini. Yaitu antara jari telunjuk sama jari tengah. Artinya sangat dekat. Di mana? Di surga. Ya. Maka kita perlu berlomba nih, ya, untuk bisa menjadi kafil penunjang hidup anak yatim. Hidup di sini makanan boleh, minuman boleh, edukasi seperti sekolah, tafadhol, kan banyak ya hal-hal primer untuk anak yatim ini. Anak yatim ini juga perlu untuk sekolah. Bab masalah ini luas sekali, bahkan dalam fikih juga ada masalah ini. Dalam ilmu fikih juga dibahas tentang manajemen terhadap anak yatim. Di awal-awal surat An-Nisa itu disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan manajemen harta anak yatim. Walinya anak yatim atau wasinya anak yatim. Hartanya dipegang oleh siapa misalnya, dikelolanya bagaimana, dan apakah berhak mendapatkan fee atau upah si pengelola itu. Nah, gitu. Itu semua ada aturannya dalam Islam. Yang banyak terjadi begini, ummahat sekalian terutama, ya, kita tentu agama ini tidak berdasarkan awatif dan perasaan, tetapi justru ketika agama ini dipakai aturannya itu sangat sesuai dengan perasaan dan logika yang fitrah. Ketika seorang pria atau suami meninggal, menyisakan atau meninggalkan anak-anak yang masih kecil, anak-anak yatim. Istrinya pun menjadi menjanda dan kemudian menjadi janda, dan masa iddah berapa lama? 4 bulan berapa hari? 10 hari. Taib. Baik, kemudian siapa yang, kalau memang ini enggak ada harta lagi, siapa yang berkewajiban untuk menjadi kafil? Keluarga almarhum suami. Katakanlah imma keluarga almarhum suami tidak yang peduli, atau memang mereka peduli, cuman mereka pun punya kebutuhan masing-masing yang tidak bisa disalurkan untuk anak yatim itu. Enggak punya kelebihan. Sekarang siapa yang berkewajiban? Sebenarnya pemerintah, sebenarnya ya. Seharusnya ya. Lah lantas bagaimana? Nah, di sini yang diperlukan kafil terhadap anak yatim. Ya. Kafil terhadap anak yatim. Maka siapa yang menjadi kafilnya, dia membiayai misal per bulan 500.000 untuk kehidupan anak yatim ini. Maka dia masuk ke dalam sabda Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan penunjang hidup yatim itu seperti ini. Sedekat inilah gitu. Sangat dekat, artinya sangat dekat. Ya. Taib, kalau misalnya seseorang menikahi sekalian ibunya dan mengkafil anak yatim, menjadi anak tiri itu anak yatim, maka manakah yang lebih afdal? Hanya mengkafil atau memenuhi kebutuhan anak yatim itu, atau sekaligus dengan ibunya juga? Mana yang lebih afdal? Sampai menikahi maksudnya. Mana yang lebih afdal secara pahala? Bukan secara perasaan, karena perasaan beda-beda ya. Secara pahala dulu. Bapak-bapak berani bilang, atau ada istri-istrinya di samping? Jangan takut Pak, jangan takut. Jangan takut. Sekalian nama ibunya aja. Ya. Bapak ada istri di samping Pak? Ada. Harus berani Pak, jadi laki-laki. Ya. Lagi pula kan cuman ngomong doang, maksudnya cuman bicara doang di sini, maksudnya menuturkan ilmu syar'i doang, enggak sampai praktek ya. Iya. Itu lebih afdal. Lebih afdal. Mau saya sebutkan dalilnya? Iya, dalilnya ada. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahul musta'an. Jadi ada dalil tentang, yaitu membantu as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wal musalli alladhi la
wal musallil ladzi wal was-shaimil ladzi la yuftir wal musallil ladzi la yaftur. As-sa'i 'alal armalati wal miskin wal masakin. Orang-orang yang sa'i, yang berusaha, berjuang. Maksudnya di sini bersa'i di sini maksudnya bukan lari sa'i, bukan, tapi orang yang beriktisab, mencari kerja, mencari nafkah terhadap armalah dan masakin, terhadap armalah, janda-janda miskin. Ingat, armalah ini janda-janda miskin. Maksud dalam hadis ini janda-janda yang miskin yang butuh pertolongan berupa suami maupun nafkah. Ini namanya armalah. Ya. Janda dalam bahasa Arab banyak. Ada sebutan armalah, ada sebutan mutallaqah, ada sebutan mutawaffa anha. Armalah itu adalah janda-janda yang miskin, itu yang dimaksud dalam hadis. Sedangkan al-mutallaqah janda-janda yang ditalak, diceraikan, entah dia miskin atau kaya. Mutawaffa anha janda-janda yang karena wafat suaminya. Dan yang dimaksud dalam hadis ini janda apapun sebabnya yang miskin dan butuh dengan nafkah, bukan kaya secara zat. Misalnya janda ini sudah kaya, punya perusahaan, ya, maka ini bukan termasuk armalah dalam hadis. Dan menikahinya tidak dapat fadilah dalam hadis ini, beda. Ya, menikahi bagus, yaitu ibadah, tetapi fadilahnya tidak sebagus yang atau tidak sebesar yang di hadis ini. Jadi as-sa'i 'alal armalah, pria yang berusaha berjuang mencari nafkah, ya, untuk armalah janda yang miskin. Armalah janda miskin, mana armalah dari kata raml. Raml itu adalah butir-butir kerikil di jalan, itu raml. Ya, kerikil. Yang artinya itu saking miskinnya itu kayak di jalan gitu, kayak enggak ada harganya gitu. Jadi yang as-sa'i 'alal marah wal armalah wal masakin, dan orang miskin. Ya, itu seperti apa pahalanya? Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wal wasaimil ladzi la yuftir, seperti orang yang puasa dan tidak putus-putus setiap hari puasanya, terus berpuasa. Wa al saimil ladzi la yaftur, dan seperti orang yang salat dan tidak futur, tidak malas, tidak pernah malas salat, terus salatnya. Jadi pahalanya itu pahala jihad dapat, pahala salat dapat, pahala puasa dapat, dan itu pahala yang sangat besar. Tetapi dengan syarat dia itu apa? Sa'i, yaitu berusaha terus berjuang, artinya rutin menafkahi, dan itu lebih afdal ketika memang sudah menjadi istri, lebih afdal karena lebih leluasa untuk berbincang. Jadi enggak berbincang kepada non mahram. Maka kalau misalnya ada anak yatim, wafat bapaknya misalnya, ya, kemudian juga ada ibunya janda dan mereka semua membutuhkan nafkah. Kemudian seorang bapak, baik dia sudah beristri ataupun duda ataupun bujang mungkin, ala kulli hal yang penting dia menikahinya, maka dia mendapatkan ganjaran seperti itu. Iya. Ganjaran seperti itu. Ya. Dan ternyata kalau kita perhatikan ya umat sekalian dan bapak-bapak sekalian, kalau memang kita mau pakai perasaan, justru berjuang untuk menyelamatkan yang seperti ini secara perasaan itu lebih afdal. Iya. Lebih afdal. Karena apa? Karena kalau kita bayangkan itu terjadi pada diri kita atau adik kita atau kakak kita atau ibu kita atau saudari kita, maka baru kerasa itu susahnya hidup seperti itu dan betapa butuhnya nafkah. Begitu. Ya. Lebih-lebih ada anak yatimnya, ini lebih afdal lagi. Jadi menjamak banyak kebaikan. Boleh jadi seorang bapak akan dicela karena dia nikah lagi, emang dah pengennya dah kawin mulu, tukang kawin, padahal baru 2, ya. Dibilang tukang, ya. Kawin mulu dan sebagainya. Dicela sana sini, diribahi sana sini, tapi pahala di sisi Allah bertubi-tubi berlipat-lipat dengan semua ini fadilah, belum lagi pahala-pahala yang dikirim oleh para penghibah. Ya, dia ahlul ghibah itu semua mengirim pahala kepada yang digibahi. Begitu jemaah. Ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, maka orang yang sengaja tahu ada anak yatim, tetangganya yatim, dia tahu mereka miskin, enggak dikasih makan, enggak pernah berbuat baik pada tetangganya yang yatim itu, maka masuk dalam ayat ini. Seolah-olah ini orang ini enggak percaya adanya akhirat. Ya. Seolah-olah enggak percaya adanya balasan akhirat. Jadi coba kita perhatikan tetangga-tetangga kita jemaah sekalian.
Tetangga itu dikembalikan kepada urf ya. Kalau misalnya tetangga komplek, ya tetangganya di komplek. Tapi masalahnya kan saya sendiri kan alhamdulillah di komplek ya. Itu kadang-kadang di komplek memang nggak tahu tetangganya. Kita susah nggak tetangga karena semua rumah berpagar tinggi lagi. Kita mau ngintip nggak boleh kan? Ada orang apa enggak? Kadang-kadang nggak kelihatan, nggak ada orang. Baru kedengaran ada suara makhluk hidup ketika malam hari. Baru pulang kerja tuh baru ada bapaknya. Pas di siang hari kayak gini sepi. Makhluk hidup yang bersuara cuma burung. Kita mau kenal bagaimana gitu. Kadang seperti itu. Namun kalau di kampung, maksudnya di selain komplek misalnya, bisa jadi ada 5 meter atau 10 meter dari rumah kita ada anak yatim, ada janda yang butuh bantuan, butuh nafkah, nggak harus nikahi memang, nafkahi rutin, fadl, mungkin melalui istri kita misalnya. Udah kamu aja daripada saya yang nafkahin, ntar jadi omongan, udah kamu aja yang kasih ke dia. Bisa dengan cara seperti itu. Atau melalui Pak RT ya misalnya. Pak RT tolong kasih ke umahat itu. Kalau saya ngasih takutnya difitnah, Pak RT aja lah. Ya, bisa seperti itu? Bisa selama amanah. Ya. Ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka dan di antara orang yang mendustakan akhirat, di antara tanda-tandanya adalah yaitu la yahuddu, tidak menganjurkan terhadap pemberian makan kepada orang miskin. Ini seperti di surat Al-Fajr, kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, sekali-kali tidak seperti yang difikirkan, melainkan kalian ini tidak memberikan pemberian yang banyak kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, dan kalian tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Miskin ini siapa orang miskin? Al-faqir alladzi la syai'a lahu yaqumu bikifayatih. Yaitu orang fakir yang tidak punya apa-apa untuk berkecukupan. Jadi bisa dikatakan bisalah dua miskin di sini bisa dua makna. Imma maknanya adalah pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ini miskin. Ya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, ini miskin. Ya. Atau bisa juga dimaknai yang kedua, tidak memiliki apapun sama sekali untuk berkecukupan. Ini lebih parah lagi. Untuk makan aja sulit. Nah ini lebih parah. Tapi dua-duanya dikategorikan, katakanlah dua-duanya adalah miskin. Jadi yang pertama, keluarga yang pengeluarnya lebih besar daripada pemasukan itu tergolong miskin dan berhak mendapatkan zakat sebenarnya. Ya, zakatul mal. Iya. Kalau jujur ya, kalau jujur. Dan pengeluaran dimaksud pengeluaran yang darurat dan primer, bukan pengeluaran luxury. Ya. Kalau pengeluaran luxury maka ini memiskinkan diri namanya. Misalnya dia gaji berapa? Gaji THR motor CBR misalnya. Ya kan? Dia pengen gaji sesuai THR tapi dia pengen motornya CBR. Ya, maksudnya motor yang kelasnya itu tinggi, maka dia pun kredit motor. Dan beli helm yang mahal. Outfitnya juga harus mahal. Ya, dan dengan merek-merek dan branded ya, Masya Allah. Akhirnya hutangnya banyak. Ini pengeluarannya lebih besar daripada masukan. Tapi ini miskin dari nasib gak? Ini nasib dari takdir Allah semuanya. Tapi ini bukan karena memang qadarullah kemudian memang tekanan hidup yang bukan, karena dialah yang menjadi penyebab kemiskinannya. Ini orang ini gak tahu diri gitu loh, gak lihat makomnya gitu loh. Ya, gaji seberapa tapi keinginan luar biasa. Ya, dan banyak kreditnya. Baru selesai gaji 4,5 juta, udah bayar kredit bulanan. Sisanya ampasnya berapa? 1 juta. Udah marit-marit. Gali lubang, tutup lubang, dan gali lebih besar lagi lubangnya. Muskilah, masalah yang seperti ini. Memang ini termasuk miskin, tetapi penyebab miskinnya dialah yang harus kemudian akan diberi pelajaran. Begitu. Beda dengan orang yang memang misal anaknya banyak. Ya.
butuh pendidikan semua anaknya itu. Ya. Qadarullah SPP berapa sih Pak? SPP beda-beda ya. Yang SD 2,5, 300 ya. Kemudian ada anak pesantren. SPP berapa pesantren Pak? Ada yang 1 juta Pak. Oke baiklah, dia enggak pesantren yang tinggi nilai ininya, tapi dia misalnya 500.000, anggaplah 500.000, 300.000, kebutuhan listrik, ini itu banyak lah. Anaknya berapa? 4. Maka sebulan THR 4,5 juta nggak cukup. Ternyata pengeluaran lebih. Ini termasuk miskin. Ini termasuk miskin. Atau mungkin dia sebenarnya normal hidupnya, namun qadarullah dalam beberapa bulan belakangan itu mendapatkan musibah. Sehingga pengeluaran yang harus dikeluarkan lebih banyak daripada pemasukan di income-nya lebih banyak. Tabungan habis. Sehingga dia harus ngutang. Maka pengeluarannya lebih banyak ini. Maka ini juga termasuk miskin. Iya, ini miskin termasuk. Ya, begitu ya jemaah. Jadi miskin bisa dimaknai apa? Yang pertama, yaitu yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Outcome dengan income itu nggak seimbang. Tapi itu bukan yang dimaksud sini, bukan karena memang dialah yang menjerumuskan dirinya ke dalam itu. Seperti dia itu pengen mewah dan nggak mampu padahal. Nah ini memiskinkan diri seperti ini nggak boleh. Jelas nggak boleh. Tapi yang dimaksud adalah yang memang qadarullah, keadaan yang memang sulit buat dia. Ya begitu ya jemaah sekalian. Maka kalau kita punya saudara, terutama saudara atau tetangga atau teman pengajian yang kita tahu keadaan seperti ini, maka janganlah kita bersikap seperti orang-orang yang nggak ngerti hari pembalasan. Maka bantulah, berilah makan kepada mereka ini, karena makan ini kebutuhan primer. Artinya di sini ta'amil miskin, memberi makan pada orang miskin, berarti memberikan kebutuhan primer dia. Ya, terutama makanan. Supaya cukup buat dia. Iya. Dan yang namanya sedekah ya jemaah sekalian itu sangat penting ya, sangat-sangat penting. Yang pertama pastinya sedekah yang wajibah, yaitu menafkahi istri wajib. Menafkahi anak selama mereka belum mapan wajib ya. Menafkahi istri wajib selamanya semampunya. Menafkahi anak tidak wajib menafkahi anak wajib namun ada akhirannya. Ketika anak tersebut memiliki kifayah dan kemapanan, kecukupan dan kemapanan, maka tidak wajib lagi. Contoh, kalau anak kita sudah lulus kuliah dan sudah punya pekerjaan dan punya gaji dan dia bujang, gaji 3 juta cukup nggak Pak? Cukup, ya nggak Pak? Iya, 3 juta masih bujang, cukup, cukup. Maksudnya dia nggak punya tanggungan kan? Ya udah, itu nggak wajib orang tuanya menafkahinya. Ya, bahkan kalau orang tuanya bilang, udah kamu kontrak sana nggak usah di rumah lagi. 25 tahun saya udah ngeliat muka kamu udah misalnya. Iya. Kadang-kadang beberapa karakter bapak-bapak di Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu, kamu ngapain di rumah mulu? Udah kamu sana merantau sana. Ada kayak gitu. Maksudnya untuk supaya anaknya jangan mandiri gitu loh, jangan di rumah mulu. Ya. Nah, bagaimana kalau anak tersebut belum baligh tapi penghasilannya sudah bisa 5 juta per bulan? Ayo sok, gimana Pak? Wajib nggak orang tuanya menafkahi? Tidak wajib. Masalahnya, iya tidak wajib Pak, tidak wajib. Masalahnya dari mana kok itu anak bisa 5 juta per bulan? Bapaknya belum tentu. Misalnya anaknya adalah artis, YouTuber, atau namanya Ponari, nama anaknya Ponari misalnya. Setiap celupan dapat duit misalnya. Maka tapi itu haram, kok yang itu haram ya. Wajib enggak menafkahi, Pak? Misal anaknya adalah artis. Artis sinetron, Pak. Hah? Belum balik. Artis sinetron. Sinetron apa ku menangis itu. Ya. Saya enggak tahu namanya apa. Pokoknya udah tahu ku menangis doang. Nah, belum balik, baru 10 tahun. Dia mungkin sebagai apanya saya enggak tahu juga, enggak pernah lihat sinetron juga. Nah, kemudian
dikontrak, ya kan? Dan penghasilan nggak 5 juta lah kalau sinetron mah. Ya bisa nggak tahu berapa puluh, bapaknya aja sampai ciut ngeliatnya kan. Kemudian berapa puluhan juta per bulan, masya Allah. Apakah bapaknya wajib menafkahi? Nah, ayo silakan jawab. Kau wajib? Kan ini udah, maksudnya anaknya ini udah punya penghasilan puluhan juta. Lah harta itu milik siapa? Ayo. Orang tuanya mengelola, tapi hartanya milik siapa, Pak? Masa? Lah, berarti kalau udah balik bukan milik orang tua lagi. Tetap. Enggak, Bapak salah. Hadis itu lain lagi, Pak. Ya, betul. Anta wa maluka li abika. Itu nanti akan saya sebutkan nanti insyaallah. Tapi bukan ini konteksnya. Apakah harta anak ini punya ayahnya, punya orang tuanya, atau punya dia sebenarnya? Kan kontraknya kan atas nama dia. Misalnya nama anaknya Raharjo misalnya, tapi nggak ada nama anak sekarang Raharjo, nggak ada. Dafa. Ya Dafa kan banyak. Mohon maaf nih kalau ibu-ibu ada yang nama anaknya Dafa. Dafa Dov namanya. Gimana Pak? Si Dafa ini harta milik siapa? Kenapa orang tuanya? Kenapa milik orang tuanya? Karena belum balik. Taib. Sekarang kalau anak si Dafa itu lebaran, bawa dompet tebal kemudian dikasih sama tetangga banyak ya. Sekarang duit itu milik sampai 1 juta itu milik siapa duit itu? Ini emang ibu-ibu aja yang pengen dapat duit dari anak apa gimana? Itu milik siapa? Dafa. Oh kalau 1 juta milik Dafa, kalau 40 juta milik orang tua. Milik siapa itu? Kalau lebaran dikasih sama tetangga-tetangga buat Dafa ini 100.000 buat kamu, makasih om. Ini buat kamu 500.000, makasih om. 1 juta terkumpul. Percuma kan dia bawa dompet, bawa kantong terus akhirnya malam setoran, japrem, nggak mungkin. Percuma kan? Mana duitnya? Sini kasih emak. Ya Allah udah capek-capek ngumpulin gitu kan. Tetap milik dia itu. Itu milik si Dafa itu. Milik anak secara kepemilikan milik anak, tapi orang tua boleh mengelola karena uang segitu nih anak belum bisa ngelola dan belum boleh bahkan. Tapi tetap itu milik anak, itu harus diperhatikan para bapak sekalian. Yang sekarang si Dafa ketika jadi artisnya, ya jadi artis sinetron, 40 juta per bulan, masya Allah. Ayo sok silakan. Milik siapa itu duit? Milik anaknya. Boleh nggak si Dafa itu ngelola itu? Nggak boleh. Taib. Benar nggak jawaban itu? Salah. Kenapa? Itu uang milik siapa? Milik A, anak, milik Dafa. B, bapak, atau C, Allahu a'lam. Atau D, jawaban lain. Ada jawaban lain? Silakan yang anti mainstream, tafadhol. Enggak. Salah. Adik lebih-lebih lagi. Apalagi dia belum punya adik si Dafa itu. Milik siapa terus? Bapak? Bukan juga. Wallahu alam itu yang paling benar. Milik umat. Iya. Karena itu harta haram. Iya. Karena itu harta haram. Iya, main sinetron. Saya nggak menjebak, memberi perangkap sedikit saja kan nggak apa-apa. Iya, harta haram. Harta haram itu harta yang tidak dimiliki oleh orang, nggak boleh jadi milik karena haram. Lah terus buat siapa? Dua kemungkinan. Ya untuk masalah umat, untuk pembangunan fasum atau untuk fakir miskin. Iya, dua-dua itu bisa, salah satu dari keduanya. Fasum karena ini fasum netral milik umat. Tapi fasumnya selama bukan tempat ibadah.
Kalau fasumi masjid nggak boleh pakai harta itu, karena itu harta haram. Rumah ibadah nggak boleh pakai harta haram. Hah? Pendidikan? Boleh Pak pendidikan, insya Allah boleh. Kan itu bukan ibadah murni ya. Tapi kalau masjid nggak boleh. Ya anak-anak apa orang-orang fakir miskin boleh dapat. Iya, karena fakir miskin ini pada asalnya adalah tanggung jawab umat gitu loh. Ya, begitu. Maka umatlah yang harus memfasumkan fakir miskin gitu harus. Jadi ini uang milik umat itu. Gitu ya, bukan milik individual pada zatnya enggak. Kayak begitu. Lah terus kalau misalnya dafa ini gimana dong? Ini duit ternyata selama ini dikonsumsi sama dia. Sementara itu duit dari pekerjaan haram. Gimana? Orang tuanya wajib enggak menafkahi dafa tetap? Wajib. Orang tua artis juga. Nah, ini repot. Baik. Ini yang repot ya, jemaah. Ini permasalahan ini nanti antum bisa hadir di kajian para asatidzah yang berkompeten dalam masalah fikih muamalah. Tapi begitu ya. Ketika orang tua atau anak punya penghasilan haram, maka hakikatnya itu harta bukan milik mereka. Milik umat. Haram itu ada penghasilan haram itu ada kulli, ada juz'i gitu loh. Penghasilan haram itu ada yang sifatnya kulli, total haram. Ya. Total itu haram kelas. Ya, misalnya melacur, menjadi artis yang di dalamnya ada khulwat, ikhtilat, kebohongan, penyanyian waktu dan seterusnya banyak itu haram total itu. Iya. Atau dia kerja di bank ribawi yang memang itu bank ribawi persis, bank ribawi, maka itu haram total. Maka yang seperti ini bukan milik dia total. Ada haram secara juz'i, yaitu ada bagian yang haramnya tapi dominannya insyaallah atau sebagiannya insyaallah halal. Maka yang seperti ini keharamannya sesuai dengan kadarnya. Contoh, apa contohnya jemaah? Asalnya jadi kasir Indomaret halal atau haram? Halal. Tapi ada enggak sisi keharamannya? Ada, seperti menjual rokok. Seperti men-setting musik di Indomaret misalnya. Ya kan? Dan itu adalah jobnya juga gitu loh. Maka ada nisbat kecil haram di pekerjaan dia, di gaji dia. Misal gaji UMR 4,5 juta, maka anggaplah 250.000 itu haram, anggaplah begitu ya, anggaplah begitu. Katakanlah seperti itu gitu loh, karena rasionya kecil, maka dia nggak boleh pakai 250.000. Itu seperti itu. Ini secara juz'i penghasilan haram. Begitu. Makanya pedagang itu banyak-banyak sedekah. Karena ada posibilitas haram. Iya. Bisa jadi haram bukan karena bukan karena disengaja kadang-kadang. Kadang-kadang kita tuh jualan, kita bohong tanpa kita tahu kalau kita bohong. Ini bagus nih barangnya nih, Masya Allah ini, karena kita pengen supaya dibeli gitu. Itu kan haram. Ternyata orang itu beli tapi nggak sesuai deskripsi kita. Kita nggak bermaksud bohong, tapi emang karena kita lagi pengen banget ngejual itu, pengen supaya dibeli. Kadang-kadang kita mendeskripsikan di luar kebenaran gitu. Itu haram, ya kan? Nggak sengaja, tapi tetap haram. Ada nisbat itu, makanya sedekah itu. Makanya kata Nabi SAW, ya ma'syar tujjar, satub'atsuna yaumal qiyamati fujara. Atau kama qala Nabi SAW. Wahai para pedagang sekalian, kalian itu akan dibangkitkan di hari akhir nanti sebagai orang-orang fajir. Kenapa fajir? Karena banyak bohongnya. Kecuali yang betul-betul menjaga diri dari kebohongan itu, Masya Allah. Iya, begitu ya, para pedagang, bapak-bapak sekalian, juga karyawan, ya kan? Misalnya ada peraturan tidak telat, jangan telat, jam 7 harus ini, kadang-kadang telat setengah jam, kadang-kadang gabut kemudian main game dan seterusnya. Itu kan sebenarnya korupsi waktu. Berarti ada nisbat haram dalam gaji kita gitu. Tapi mungkin minor ya. Maka ini disebut penghasilan haram tapi sifatnya juz'i, yaitu sebagian kecil saja. Ya, begitu. Ya. Nah, orang yang punya penghasilan haram total,
maka dia tidak boleh menafkahi anaknya dengan itu asalnya. Dan tidak sah dia disebut menafkahi anaknya dengan penghasilan itu. Ini juga perlu diperhatikan baik-baik, karena Anda juga mendengar fatwa Ustaz Irwandi juga seperti ini. Atau Anda mendengar dari Ustaz Irwandi, makanya belajar beliau dalam hal ini. Bagaimana kalau misalnya istri dan anak-anak dan suaminya penghasilannya haram total atau dominan haram? Bolehkah istri itu menolak nafkah dari suaminya? Maka kita katakan nafkah suaminya itu tidak sah sebagai nafkah karena hartanya haram. Tidak berpahala sebagai nafkah, tidak berstatus sebagai nafkah karena nafkah termasuk sedekah wajibah, sedekah wajib, dan kata Nabi SAW, wala sedaqatan min ghulul, tidak sah sedekah dari harta yang haram. Maka tidak sah disebut nafkah. Taib, bagaimana dengan kondisi suami atau kondisi istri dan anak-anak? Dilihat. Kalau istri atau anak-anak ini mereka bukanlah orang-orang yang mapan, enggak punya penghasilan, maka boleh mengambil kecukupan yang cukup dari harta haram suami tersebut. Walaupun suami meniatkan nafkah, tapi tidak sah sebagai nafkah. Sah sebagai pembuangan harta haram. Maka istri dan anak-anak halal bagi mereka karena dianggap semanzilah dengan fakir miskin. Fakir miskin itu berhak mendapatkan harta haramnya orang, bukan dengan caranya bukan, tapi diberikan oleh orang. Begitu jemaah. Bisa dipahami enggak jemaah sini? Misal saja. Bapak nih misalnya, Bapak bekerja di bank yang ribawi dan itu besar gajinya, anggaplah 10 juta per bulan, ya. Nah kemudian punya istri satu dan juga anak-anak beberapa, sekolahnya mereka, makannya mereka itu perlu. Istri nggak bekerja, dagang online pun nggak sempat karena ngurus anak-anak. Anak-anak mana kerja, mereka masih kecil-kecil. Taib, sekarang apa hukumnya Anda untuk memberi nafkah? Wajib tetap. Baik, 10 juta ini dominannya haram karena bekerja di bank ribawi. Maka kemudian apa hukum menafkahi mereka dengan harta yang kita dapat dari bank ini, yang gaji kita? Haram atau enggak? Haram, karena nafkah itu harus dari yang halal. Tapi kita tetap ngasih. Maka jatuhnya bukan nafkah, melainkan jatuhnya membuang duit haram. Membuang duit haram kepada orang yang berhak untuk mengkonsumsinya, yaitu orang yang tidak punya penghasilan, fakir miskin, seperti istri yang tak punya penghasilan atau tidak mapan dan anak-anak. Ya, dapat pahala enggak? Tidak. Seseorang yang membuang harta haramnya tidak mendapatkan pahala kecuali dengan niatan dia pengen membuang harta haram. Seseorang tidak mendapatkan pahala membuang harta haram kecuali dengan niatan untuk membuang harta haram. Adapun yang suami ini dia tidak dapat pahala, tidak dapat pahala nafkah, tidak pula dapat pahala membuang harta haram. Iya, karena dia nggak berusaha untuk mencari harta yang halal. Berdosa nggak dia? Berdosa karena dia pada kenyataannya sebenarnya dia meninggalkan menafkahi secara syar'i. Dia tidak menafkahi secara syar'i. Tapi anak dan istrinya itu boleh mengkonsumsi dari itu, boleh karena mereka termasuk, tapi mengkonsumsinya sebatas kebutuhan primer saja. Adapun kebutuhan luxury tidak boleh. Begitu ya umat sekalian, kalau punya suami yang kerja di perusahaan ribawi dan punya harta haram. Adapun kalau istrinya bisa berusaha sendiri, misalnya udah nggak usah mas, nggak usah nafkahi kami. Loh kenapa? Hartanya haram. Ini masya Allah sombong banget gitu katanya semuanya. Emang kamu bisa apa? Saya bisa kok dagang sendiri gitu. Akhirnya dagang, kemudian berkah, alhamdulillah, mapan. Penghasilan dari dagang misal 4 juta sebulan. Mapan gak itu? Mau cukup insya Allah. Maka kalau istri sudah punya uang sendiri, dia tidak boleh menerima uang apapun yang haram dari suaminya, karena dia bukan tergolong seperti fakir miskin. Dan anak-anaknya hendaklah ibu ini yang nafkahi kemudian. Gimana, bisa dipahami gak ini Bu? Iya, mungkin ini hal yang baru bagi banyak dari kita, tetapi seperti ini kenyataannya. Ya seperti ini kenyataannya. Taib.
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, wail artinya celaka. Sebagian ulama mengatakan wail itu adalah wadin fi jahannam, suatu lembah di daerah di jahannam. Al-muhim wail ini adalah ancaman yang keras, menunjukkan ini dosa besar. Dan ada juga beberapa ayat yang dengan term yang sama, fawailul lil mutaffifin. Ya. Wailul lil mutaffifin, yaitu celakalah orang-orang yang alladzina idza iktalu 'an nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, yaitu orang yang tidak adil dalam menimbang. Nah, di sini fawailul lil musallin. Nah, ini fawailul lil musallin, orang yang salat kok diancam neraka padahal dia salat. Ya. Maka Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan yakni al-munafiqin, yaitu orang-orang munafik yang salat. Alladzina yusalluna fil alaniyati wa la yusalluna fis sir. Ini salah satu kriteria ini, yaitu mereka yang salat di alaniyah dan mereka tidak salat di tersembunyian. Maksudnya bagaimana? Mereka hanya mau salat ketika diketahui orang. Mereka hanya mau salat ketika diketahui orang. Karena riya. Mereka hanya mau salat kalau diketahui oleh orang. Ini maksudnya. Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Ya, mereka salat. Fawailul lil musallin, tapi ya. Mereka salat tapi mereka mendapatkan kecelakaan, neraka. Karena mereka salat pas ramai aja. Enggak ramai enggak salat mereka. Enggak salat, benar enggak salat. Nah, yang seperti ini bisa dikatakan nomor pertama ya. Tafsiran pertama ya, masuk ke dalam ini orang yang sholat pas ramai aja gitu. Orang yang hanya sholat ketika ramai, ketika sendiri tidak sholat. Nah, kalau direfleksikan di kenyataan sekarang seperti apa? Sebelumnya begini, di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kata mereka, kami kalau tidak mendapatkan orang yang sholat, kami kalau melihat orang yang tidak sholat isya, kata Nabi SAW juga seperti itu. Ketika athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wal fajr. Seberat-beratnya salat bagi orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Taib. Kenapa begitu, jemaah? Ayo. Karena gelap, Bu. Kalau enggak ada orang, ada insyaallah, tapi gelap. Artinya ketika di masjid itu di zaman itu gelap. Tidak kelihatan. Makanya mereka enggak mau, udahlah malas enggak kelihatan gitu. Jadi mereka hanya mau sholat di waktu-waktu terang seperti zuhur, di masjid, zuhur, asar dan maghrib. Maghrib itu masih bisa kelihatan orang-orang. Adapun isya dan subuh, mereka enggak datang ke masjid karena ngapain datang ke masjid, orang enggak dilihat sama mereka gitu. Ilatnya seperti itu. Adapun sekarang terang semua. Maka sekarang bagaimana kelihatannya kalau dilihat dari ilat itu? Yaitu ketika ramainya masjid baru mereka datang. Enggak ramai mereka datang. Contohnya apa? Maghrib doang datangnya. Ini termasuk. Cuman mau sholat maghrib doang. Karena apa? Ramai. Karena dilihat orang banyak. Adapun sholat isya mulai sepi kan? Mulai hilang itu. Enggak beredar lagi orang-orang itu. Ya mungkin sholat tempat lain mungkin enggak. Tapi ini bagi orang-orang yang cuman maghrib doang ke masjid. Karena rame, giliran enggak rame enggak ke masjid. Sama seperti treknya orang-orang munafik. Iya, berarti dia tuh ada walaupun mungkin enggak tahu niatannya bagaimana, tapi ada keserupaan dengan orang-orang yang sholat di masjid karena mau dilihat. Sholat subuh ada. Iya, enggak pernah kelihatan sholat subuh berjemaah. Maghrib ya alhamdulillah. Tapi sholat subuh enggak pernah kelihatan berjemaah. Ya, dan selalu lewat itu subuhnya. Nauzubillah min dzalik. Kecuali kalau pas dia mau nikah, calon mertuanya di masjid, baru dia tuh ke masjid. Nah, ini munafik seperti ini. Riya. Ya, riya salatnya itu bukan lillahi ta'ala. Maka ini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ini akan ada tafsirannya. Jadi yang terancam neraka pada salat itu yang pertama adalah orang-orang yang salat ketika tampak orang, ketika ramai, dan tidak salat ketika tidak ramai. Ini satu kriteria. Taib. Kemudian ada juga
dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu termasuk kriteria alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang menangguhkan waktu salat hingga keluar dari waktunya, menangguhkan salat hingga keluar dari waktunya. Ini masuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang menangguhkan waktu salat, menangguhkan salat hingga keluar dari waktu salat. Maksudnya udah tidak sah lagi salatnya sebenarnya, karena keluar dari waktu salat. Sengaja menangguhkan karena kesibukan duniawi atau permainan atau hal lainnya. Ya, yang sengaja. Adapun kalau misalnya ketiduran sesekali, maka ini enggak termasuk, karena ini Rasulullah pun pernah sekali. Ini enggak termasuk. Tapi kalau kebiasaan dikhawatirkan masuk, karena kebiasaan ketiduran dari waktu sholat wajib, maka ini menunjukkan kesengajaan sebenarnya. Iya, bukan, enggak bisa kita beri kebiasaan, karena kebiasaan. Sesuatu yang kebiasaan berarti memang dia terbiasa begitu dan dia ingin seperti itu terus. Ya. Maka wajib untuk betul-betul menjaga diri dari hal itu. Ya, jadi keluar dari waktunya sengaja gitu. Seperti ada rapat. Ngantar gampang lah. Rapat selesai, waktu tinggal setengah jam, makan dulu. Akhirnya mepet, udah masuk waktu asar, masuk dalam ini. Alladzina hum an salatihim sahun. Dapat ancaman azab. Ya. Dan juga termasuk masuk yang ketiga, masuk ancaman. Yaitu orang yang yang kebiasaan atau yang selalu mengakhirkan waktu salat dari awal waktunya, yang selalu mengakhirkan waktu salat dari awal waktunya atau mengakhirkan salat dari awal waktunya. Selalu, saya bilang selalu mengakhirkan salat dari awal waktunya, masuk dalam ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Memang belum keluar waktunya, tapi dia punya kebiasaan selalu mengakhirkan sampai akhir waktunya. Jadi enggak pernah di awal waktu salat. Masuk ke dalam ini. Dan yang seperti ini banyak. Terutama ummahat, ibu-ibu ya, hati-hati. Ya. Kan yang ke masjid kan wajib laki-laki, ya gitu kan. Akhirnya lelehan dulu, nyantai dulu. Ntar pertengahan, baru pas menjelang akhir. Kebiasaan kayak gitu masuk dalam ancaman ini. Ya, masuk dalam ancaman ini. Jadi yang selalu mengakhirkan salat dari waktu awal. Ya, kebiasaan begitu, maka masuk dalam ancaman ini. Hati-hati wahai bapak-bapak ataupun ibu. Tapi saya yakin kok bapak-bapak lebih dominan ke masjid insyaallah di awal waktu. Ya. Dan masuk pula masuk yang ke nomor berapa sekarang? 4. Yaitu yang lalai akan rukun dan syaratnya. Lalai akan rukun dan syaratnya, itu kan wajib. Rukun dan syarat sah salat itu kan wajib, harus. Jadi dapat ancaman neraka orang yang lalai akan rukun dan syarat salat, syarat sah salat. Lalai akannya. Iya. Itu terancam neraka itu. Orang yang lalai akan rukun dan syarat sah salat. Nah, sekarang betapa banyak pemuda TikToker itu yang mereka enggak paham rukun seperti apa, syarat sah seperti enggak paham. Atau enggak perlu jauh-jauh, mungkin diri kita jangan-jangan, auzubillah min dzalik. Dan di antara yang banyak dilalaikan oleh sebagian orang adalah takbiratul ihram. Mengucapkan takbiratul ihram itu harus dengan lafal lidah mulut, Allahu Akbar, minimal bisikan. Adapun kalau diam tanpa gerak mulut sama sekali Allahu Akbar, maka tidak sah salatnya sama sekali. Belum masuk salat. Banyak dari kita tuh menganggap yang wajib itu adalah angkat tangan yang wajib. Adapun pengucapannya enggak wajib. Kebalik. Yang rukun itu pengucapan takbiratul ihram Allahu Akbarnya. Adapun angkat tangan malah sunnah itu. Angkat tangan ini sunnah. Meninggalkan angkat tangan menurut sebagian ulama enggak, ya semua ulama mengatakan tetap sah. Ya. Tetap sah. Tapi yang masalah adalah ketika Allahu Akbarnya enggak terucapkan dengan lisan.
Termasuk juga rukunnya rukunnya dilalaikan, yaitu membaca Al-Fatihah di hati, enggak di lidah. Ini tidak sah salat, tidak sah rakaatnya. Dan kalau sampai selesai salat enggak diulang-ulang, maka enggak sah salatnya. Itu perhatikan wahai jemaah sekalian, ummahat dan para bapak. Jangan sampai kita udah berapa puluh tahun hidup, berapa puluh tahun itu pula kita enggak sah salatnya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin kalau salat berjamaah, ketika imamnya baca Al-Fatihah kita dengerin, kita enggak baca, itu ya sebagian ulama berpendapat itu sah, enggak masalah. Karena kita dengerin. Tapi enggak, ini salat yang biasa tanpa imam membaca Al-Fatihah keras-keras. Maka wajib kita dan merupakan rukun kita membaca Al-Fatihah dengan lafal di mulut, bukan di hati. Diam gitu. Di hati bacanya. Enggak, itu tidak sah rakaatnya. Kalau sampai berakhir salat enggak diqadha, enggak ditambahin rakaatnya, maka tidak sah salatnya. Itu hati-hati. Itu terancam itu. Maka kalau yang sampai sekarang seperti itu cara salatnya, taubat kepada Allah. Semoga Allah menghapus dosa-dosanya. Dan kemudian mulai dari nanti salat duha atau salat zuhur, ingat-ingat pesan kami. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian baca Al-Fatihah di setiap rakaatnya dengan lisan, digerakkan minimal bisikan kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Minimal bisikan kecil. Harus ada pembacaan. Jadi hati-hati ya. Itu udah keempat. Oke, kalau kulihal jangan sampai sholat kita seperti sholat orang-orang munafik yang mana punya kelalaian total terhadap sholatnya, mengakhirkannya, enggak memenuhi rukun syaratnya, sholat ketika rame doang. Lantas bagaimana dengan kalau dia ada kelalaian dalam sholatnya? Kelalaian dalam sholat itu ada beberapa macam. Ada kelalaian terhadap rukun dan syarat sah sholat, dan itu udah kita bahas tadi, itu masuk ke dalam ancaman. Ada kelalaian dari segi sunnah dalam sholat. Kalau kelalaian dari segi sunnah dalam sholat, mudah-mudahan tidak masalah insyaallah. Taib, ada kelalaian dari segi khusyuk dalam sholat atau tadabbur dalam sholat. Kelalaian dari segi khusyuk dalam sholat atau tadabbur dalam sholat ini juga ada dua macam. Ada yang selalu lalai dan ada yang selentingan kadang-kadang. Yang selalu lalai mudah-mudahan kita tidak seperti. Yang selalu lalai pokoknya setiap dia sholat enggak ada isinya. Memang baca karena udah jadi robot dia. Udah biasa dari kecil kan sholat. Tapi dia baru sadar ketika udah tasyahud akhir atau menjelang salam. Assalamualaikum, baru sadar tuh kalau dia lagi sholat. Saking lalainya seluruh sholatnya itu. Yang seperti ini masuk dalam ancaman ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Padahal di sini an salatihim terhadap sholatnya, tapi karena dia komplit satu sholat itu, dia kebanyakan lalainya, mikir macam-macam, masuk ke dalam ancaman ini. Adapun kalau cuma selentingan sesekali, terus dia sembuhin lagi, itu nggak masalah. Insyaallah itu ya itu manusiawi, semua dari kita kayak gitu. Apalagi kalau lagi punya masalah kan, iya, lagi sebel sama orang gitu kan, iya. Tapi kalau selalu lalai, komplit lalai, maka ini yang berbahaya. Hanya ada juga konteks ketika kita itu sholat dibuat lalai, kita nggak mau lalai, tapi akhirnya kita lalai total. Dan penyebabnya bukan diri kita, penyebabnya eksternal. Contoh lagi sholat Jumat 2 rakaat kan, imam tiba-tiba handphone yang samping itu nyetel dangdut, kopi dangdut, ya. Itu kan berapa menit itu lagunya? 4 menit atau sekitar itu kali. Dan itu full 4 menit sholat Jumat kopi dangdut. Jadi itu terjadi. Ajaibnya itu terjadi. Jadi santri masjid itu nyimak itu tuh. Imamnya kalah. Iya, apalagi jumhurnya dangdut terus lagi jangan-jangan itu. Wah, akhirnya apa? Rusak sholat mereka semua. Tapi penyebabnya siapa? Penyebabnya adalah pertama sebelumnya penyebabnya adalah pemilik handphone. Penyebab keduanya penyanyi kopi dangdut itu. Siapa namanya? Jupri ya namanya. Siapa namanya?
Pak Ijo, ya si Pak Ijo itu yang nyanyi kopi dangdut itu. Iya. Dosanya kembali ke dia. Anda nggak tahu orangnya udah wafat atau belum, dosanya kembali ke dia kalau yang kayak gitu. Iya. Nauzubillah min dzalik. Padahal si penggubah lagu itu nggak tahu apa-apa. Tapi karena gara-gara maksiat yang ditawarkan ke publik seperti itu jadinya. Bahaya itu. Nauzubillah min dzalik. Ngeri. Ya, ngeri. Ya. Atau ketika dia sholat, memang bukan kopi dangdut, bukan handphone, tapi ini apa namanya, kuli bangunan, dong 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 di rumah sebelah. Dia lagi sholat, ini orang, aduh ya Allah, 4 kan harinya, sebel gitu, baca sih baca, tapi mangkal nih hati. Masuk ke dalam ini, semoga tidak masuk, karena faktor eksternal yang nggak bisa kita cegah. Gitu ya, seperti itu jemaah. Maka semoga tidak masuk yang seperti itu dalam ancaman ayat ini, karena kita berusaha untuk khusyuk tapi nggak bisa gara-gara mereka. Baik, kemudian termasuk juga orang yang diancam wail, terhadap orang yang sholat tapi diancam wail, alladzina hum yura'un. Ya, atau ini baik alladzina hum yura'un ini masuk ke dalam orang yang yukadzibu biddin atau orang yang musallin ini. Yaitu mereka yang berbuat riya, suka berbuat riya. Yura'un. Ini juga orang munafik suka kayak gitu. Kata Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik berusaha menipu Allah, namun Allah lah yang membuat makar terhadap mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan ketika mereka bangkit menuju salat, mereka bangkit menuju salat, tapi mereka bangkit dengan malas-malasan. Yura'una nas, mereka suka berbuat riya pada orang-orang. Jadi mereka itu salat ketika dilihat baru semangat tuh. Iya, padahal ibadah salat ini ibadah yang murni hanya untuk Allah harusnya. Kalau misalnya jemaah kajian, bapak-bapak yang hadir cuma 2 orang, jadi kurang semangat, itu maklum. Itu wajar karena Anda tidak sedang menghadap Allah, itu enggak. Sedang nyimak kajian. Ya. Misalnya bapak-bapak udah 2 orang, ustadznya juga ikut ngantuk pula. Dan ustadznya meremelek gitu. Ini juga aduh enggak semangat banget, malas banget gitu kan. Itu wajar. Tapi kalau sholat enggak bisa, enggak boleh seperti itu. Ya. Banyak atau sedikit ya jemaah, sholat harus tetap khusyuk karena kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Beda dengan orang munafik, yura'unan nas, mereka itu bergantung pada manusia, ngelihat apa enggak, gitu kan. Alladzina hum yura'un, hati-hati dengan orang yang, dan ini umum ya untuk riya di bidang apapun, bukan hanya salat ya sebenarnya. Yaitu kata Ibnu Katsir begini, ada pengecualian. Man 'amila 'amalan lillah fattala'a 'alaihi an-nas fa'ajabahu dzalika hadza la yu'addu riya'an. Ya, itu Pak. Paham enggak, Pak? Enggak paham. Ibu-ibu paham enggak saya tadi ngomong apa? Tidak. Barang siapa yang melakukan suatu amalan lillahi ta'ala, ikhlas nih, lagi beramal, ikhlas, fattala'a 'alaihi an-nas. Kemudian amalan tersebut Allah perlihatkan ke orang-orang gitu loh. Ya. Allah perlihatkan ke orang-orang. Maksudnya orang-orang tahu amalan tersebut. Fa'ajabahu dzalik. Lalu dia senang. Alhamdulillah gitu. Senang aja gitu, senang karena kebaikannya orang tahu gitu. Ini bukan termasuk riya. Pahami baik-baik. Ini bukan termasuk riya. Iya. Bukan termasuk riya. Karena base awalnya ikhlas. Dan dia tidak dari awal ada niatan mempertontonkan atau mensyiarkan, tidak ada niatan itu. So, qadarullah ketika dia lagi sholat, orang lihat dan orang kemudian bilang, masya Allah. Dia dengar, terus dia senang dengan itu, ya udah itu bukan riya. Selama dia masih terus istiqomah, enggak memikirkan itu bukan termasuk riya. Contoh lain, Bapak berusaha sedekah Pak, atau ibu-ibu berusaha sedekah, secara diam-diam sampai tangan kiri enggak tahu. Jadi ketika sedekah tangan kirinya dimasukin ke kantong. Enggak gitu juga. Itu bukan, enggak gitu juga. Ya. Ya maksudnya di sini enggak ada orang yang tahu. Misalnya Bapak Ibu pengen sedekah beras. Beras yang di Indomaret harga 58.000 tuh apa Bu yang gede yang besar tuh kan ada tuh. Ya.
Ya, dibawa malam-malam dan ditaruh di depan rumah orang miskin. Ditaruh gitu aja tanpa ngetok, tanpa apa. Ya. Terus pergi habis itu. Ya, berusaha ikhlas kan? Kalau zaman sekarang nggak bisa kayak gitu, Pak, Bu. Karena taruh di situ diambil orang nanti. Nggak kayak gitu caranya. Iya, ketok-ketok dikit lah. Taruh di depan, ketok-ketok, tok, terus ngumpet, ya. Gitu, ya. Iya. Terus orang ini kan kalau dari ketok kan keluar tuh. Ih, Masya Allah, ada beras ini buat siapa nih? Kelihatan motor antum di situ. Ya ketahuan lah. Ya kaburnya pakai motor sekalian, ya kan? Nggak ketahuan dari siapa. Ya udah. Itu bisa seperti itu, bisa seperti itu. Oke, itu udah kayak gitu kan? Nah, tiap hari antum rutin, ya gitu kan? Rutin kayak gitu. Sampai orang siapa ini, Masya Allah nih orang ya, Masya Allah nih siapa ya, gitu kan? Jadi desas-desus warga. Antum, anak pokoknya berusaha ikhlas, nggak mau ketahuan lah. Suatu ketika antum sakit, ya, dirawat rumah sakit. Ketika antum sakit, sedekah ini terputus, kan? Akhirnya ketahuan, oh ternyata ternyata Pak Fulan, tuh buktinya pas beliau sakit. Nggak ada lagi yang ini, ya kok sakit sih, coba sembuh gitu kata mereka, ya. Tapi maksudnya di sini adalah ketika itu orang-orang tahu, kita tahu bahwasanya orang-orang mulai tahu kita lah yang sedekah, dan kita senang kita diketahui kebaikannya. Ini riya bukan? Bukan riya selama tidak menjadikan kita tuh sombong dan terperdaya. Kalau sampai sombong, ya iyalah saya, ya ini mulai hancur ini. Cuman senang aja, senang ya Allah, alhamdulillah akhirnya mereka tahu, yang mudah-mudahan nggak sampai riya, nggak sampai ujub, ya begitu, nggak apa-apa, ya itu nggak apa-apa. Contoh lain, saya ngisi pengajian, ya ada kamera di sini, taib, dan kita berusaha ikhlas ngisi pengajian, Bismillah, taib, selesai pengajian, kemudian diupload di YouTube. Kemudian ada orang bilang ke anak, Ustaz, Masya Allah, anak nyimak kajian antum tadi, Ustaz, jazakallah khairah ilmunya, Ustaz ya. Tadi bermanfaat buat anak, pas banget dengan temanya, dengan kehidupan anak. Anak bilang, Masya Allah, alhamdulillah. Senang nggak? Senang, wajar. Ria kan? Enggak ria. Begitu ya. Dan banyak sekali maksudnya banyak sekali contoh-contohnya di kehidupan kita semua hal-hal seperti ini. Jadi tidak semua yang kita senang, amalan kita tuh senang diketahui orang. Kalau dari awal tidak merasuk ria, dan kita tuh tidak sengaja untuk mensyiarkannya, melainkan ketahuan begitu saja dengan izin Allah, maka itu kalau kita senang itu tidak masalah. Ya, kalau kita dipuji karena kebaikan kita, asalnya itu juga tidak masalah, selama tidak sampai membuat kita ujub. Maka kata Nabi SAW, mukmin seorang beriman adalah yang kebaikannya membuatnya gembira dan keburukannya membuatnya sedih. Jadi kalau kita itu berbuat baik terus kita senang dengan perbuatan baik kita senang orang tahu kebaikan kita, itu mukmin, orang beriman. Dan kalau kita berbuat buruk, kita ngerasa nggak enak dengan perbuatan buruk kita, apalagi kalau orang tahu tambah gak enak. Orang beriman kayak gitu. Beda dengan orang yang munafik atau orang fasik. Ya, berbuat baik karena riya. Dari awal emang pengen tontonin perbuatan baik. Kemudian kalau berbuat buruk nggak ada efek ke hatinya, nggak merasa bersalah, bodo amat lah. Yang penting saya bukan munafik gitu. Kadang orang kayak gitu. Saya mah apa adanya. Biarin saya kayak gini daripada situ orang tuh pakai baju koko padahal pasti dia munafik. Tuh ada orang kayak gitu. Mentazkiyah dan meninggikan dirinya dan menurunkan orang lain yang padahal zahirnya orang itu bagus, kita yang zahirnya jelek malah kita bilang aku mah apa adanya. Biarin aku tatoan daripada pemuka agama tapi cabul gitu, daripada orang pakai baju koko tapi ternyata koruptor gitu, mendingan saya biarin tatoan, yang penting saya baik gitu. Lah kok kayak gitu? Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala melaknat laki-laki dan perempuan yang bertato. Kita bilang ke orang ini, ya menurutmu baik tapi menurut Allah kamu dilaknat. Nah selesai kayak gitu. Iya, orang kadang-kadang dia menilai baik dengan standar dirinya pribadi, ya. Dan terakhir, wa yamna'un al-ma'un, dan mereka mencegah dari al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Al-ma'un adalah mata'ul bait, yaitu perkakas rumah, peralatan rumahan. Itu ma'un. Maksudnya apa mencegah itu? Yaitu
tidak mau meminjamkan hal-hal atau perkakas atau perabotan rumah ketika dibutuhkan tetangganya, nggak mau minjemin. Saking bakhilnya, saking pelitnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya jemaah sekalian, mereka ini orang yang yukadzibu biddin, menjamak dua keburukan. Keburukan pertama, buruknya hablum minallah mereka. Yang kedua, buruknya hablum minannas mereka. Jelek. Ibadahnya buruk, muamalahnya buruk. Hablum minallahnya jelek, hablum minannasnya juga jelek. Di antara hablum minannas yang jelek adalah wa yamna'un al-ma'un. Alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kemudian yamna'un al-ma'un, itu jeleknya hablum minannasnya dia. Ya, enggak peduli sama anak yatim, enggak peduli sama anak orang miskin, dan pelit ketika diminta pinjam peralatan rumahnya. Bang, pinjam selang bang ya. Emang situ enggak ada selang. Bentar bang, pinjam bang. Ah janganlah, ntar putus selang saya. Masya Allah. Ya kan? Minjem panci, minjem piring, minjem kompor dan seterusnya. Ya selama sewajarnya ya. Kalau misalnya tetangga tiap hari minjem kompor terus kan ya pikir juga gini, orang nggak pakai kompor apa gimana? Ya. Sekali aja minjemin rumah saya sekalian gitu kan. Minjem perkakas perabotan rumah boleh. Kalau memang butuh. Dan orang yang diminta pinjam itu hendaknya dia meminjamkan selama tidak membutuhkannya. Adapun ini yang menunjukkan di sini orang-orang seperti ini menunjukkan yang sepele saja tidak dipinjamkan, apalagi ngasih. Yang sepele saja kayak selang nggak mau minjemin, apalagi membayar zakat, lebih nggak mau lagi karena lebih berat itu. Padahal zakat dibandingkan harta seluruhnya nggak seberapa. Ya, ya taib sebegitu. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam materi kajian hari ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tetangga Anda meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala rahmati beliau. Si fulan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak laki-laki yang berumur 6 tahun dan 2 tahun. Kedua anak mendapat santunan dari sebuah rumah panti dan orang-orang yang bersedekah. Oke, alhamdulillah. Tapi oleh sang ibu uang itu dipakai untuk modal riba. Uang tersebut dipinjam-pinjamkan. Oh, supaya berkembang ya duitnya. Anda mohon tanya, karena uangnya dikembang oleh si ibu, apakah anak-anak yang memakan harta dari hasil yang haram? Tidak. Tidak, karena anak-anak ini tidak tahu menahu soal ini. Maka dia maka ini enggak bermasalah. Yang bermasalah kelakuan ibu ini. Ya. Pertama, ibu ini bertasarruf, yaitu mengelola harta anaknya tidak di jalur yang benar. Ya. Al-muhim di sini anak-anaknya tidak dibebani dosa atau apa enggak, insyaallah. Enggak masalah insyaallah. Tetap berkah untuk anak-anaknya insyaallah. Hanya ibunya saja. Baik. Bismillah. Ustaz, kami memiliki anak berkebutuhan khusus yang saat ini menjalani homeschooling. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati anak anti dan menjadikan anak anti sebagai qurratu ain yang kelak akan menjadi penyejuk hati dan mata di dunia dan akhirat. Kami mengajari adab dan ilmu umum diniyah. Anak kami ikut klub olahraga nasional dan terapi rutin, private ngaji dan ruqyah mandiri. Taib. Kami meminta saran Ustaz. Pernah kami ditawari untuk bikin channel YouTube berisi edukasi anak-anak ABK, Taib, anak berkebutuhan khusus ya. Tapi kami belum tahu hukumnya, boleh atau tidak. Jika video itu tanpa wanita, musik, apakah termasuk amal dan memperoleh pahala jariah karena membeli ilmu? Sedang ilmu ini banyak dipelajari mereka yang non muslim. Insya Allah berpahala kalau tanpa syubhat, tanpa musik, tanpa wanita, tanpa konten-konten yang bertentangan dengan agama. Insya Allah nggak apa-apa.
Ini termasuk edukasi dan termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Insyaallah kalau nanti bakal banyak dipelajari oleh mereka yang non muslim enggak masalah. Enggak masalah. Apakah tetap dapat pahala? Insyaallah. Cuma non muslim enggak dapat pahala. Jadi kalau misalnya kita buat konten edukasi dan yang mengkonsumsinya orang kafir misalnya, itu enggak masalah. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Itu baik, bagus. Tapi tetap di sini konten kita bikin channel YouTube, jangan ngambil pendapatan dari monetizing YouTube. Ya, karena itu wallahu alam lebih dekat kepada syubhat atau bahkan haram. Saya sendiri video saya di YouTube rata-rata durasi kajian 40 menit, sejam dan seterusnya. Itu kita sudah kisaran 4.500 video. Itu bukan 3 menit, enggak. Full kajian seperti ini, 4.500 video. Playlistnya banyak. Dan dari 2014 dulu, atau 2013 Anda bikin channel dulu waktu masih awal, sampai sekarang sepeser pun kita tidak mengambil apapun dari YouTube. Sepeser pun, sekoma pun, enggak sama sekali. Enggak kita aktifkan monetizingnya dari dulu. Emang dulu enggak ada monetizing dulu waktu 2013, seperti enggak ada pikiran kayak gitu. Tapi lagi hot-hotnya ketika 2017, 2018 itu orang pada berburu monetizing, kita enggak sama sekali. Jadi profit kita sama sekali bukan dari itu enggak mau ada. Ya, enggak mau sama sekali. Walaupun nanti katanya buat kebutuhan dakwah enggak, lebih afdal bagi Anda open donasi bagi orang yang memang pengen bantu dakwah kita, itu lebih afdal bagi Anda daripada dari yang seperti itu. Karena dakwah ini terlalu mulia untuk diambil dari harta-harta seperti itu. Ya begitu. Jadi jangan monetizing untuk dari YouTube. Monetizing itu menguangkan dan mungkin akan banyak yang nonton. Udah, kalau memang Anda ingin cari pahalanya, ikhlaskan konten-konten ini dan bismillah. Bisa jadi ini adalah usia kedua Anda. Maksudnya setelah Anda wafat, Allah Ta'ala tetap mengganjari pahala karena memberi manfaat. Itu jauh lebih besar daripada monetizing. Begitu insyaallah. Ya, itu saran saya ya, nasihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, kebutuhan primer seperti apa sajakah yang boleh dipenuhi oleh atau dan nafkah haram? Ini hujan ya Pak? Sejak kapan ya? Oh, sejak kemarin, Masya Allah. Kebutuhan primer seperti apa sajakah yang boleh dipenuhi oleh atau dari dan nafkah haram suami bagi istri yang tidak bekerja? Jadi suaminya nafkahnya haram kali ya, suami penghasilan haram. Kebutuhan primer seperti apa? Kontrakan, bayar kontrakan, ya. Bayar listrik, ya. Ya kebutuhan primer sekarang ya jemaah ya. Makan, minum, sekolah anak. Kosmetik primer tidak, bukan. Dia sekunder. Iya, kosmetik bukan primer. Makanya sebagian ulama mengatakan seorang laki-laki tidak diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan kosmetik istrinya, kecuali kalau suami itu menuntutnya supaya cantik baru. Kalau suami bilang udah kamu jelek aja besok-besok, enggak wajib untuk memberi kosmetik, karena kosmetik bukan kebutuhan primer. Iya, kecuali kalau suami itu menuntut istri supaya glowing, ya udah danain lah. Emang glowing pakai parutan kelapa apa? Gitu kan? Ya danain lah, kan yang nyuruh dia gitu kan. Ibu-ibu jangan ngomong gini ke suami, nanti saya dapat dosanya lagi nanti. Enggak, maksudnya ini untuk menyadarkan para suami yang pengen istri glowing kayak perempuan-perempuan di TikTok tapi enggak mendanainya gitu loh. Duit dari mana, Bang? Gitu kan. Ya. Maka itu bukan kebutuhan primer. Maka seorang istri tidak mengambil dari harta haram suaminya itu untuk kosmetik, jangan. Ya jangan. Arisan juga bukan kebutuhan primer. Jadi jangan dari situ. Ya. Listrik, air dan sampah. Kalau di komplek kan biasanya kan ada iuran sampah, iuran satpam, itu kebutuhan primer juga itu. Iya. Karena itu kan keamanan dan kenyamanan primer juga itu. Rutin.
Adapun seperti daster baru, jam tangan baru, motor baru, HP baru, itu emang maunya, bukan primer, itu emang maunya. Ya, tapi nggak boleh yang itu, nggak. Itu cari dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami 2 bersaudara. Abang saya meninggal punya anak. Apakah anak abang saya itu menjadi tanggung jawab saya sebagai tantenya? Tidak, karena ada perempuan. Kalau nggak salah ini perempuan, karena tulisannya tulisan perempuan. Oh iya, sebagai tantenya ya perempuan lah. Ya, tidak wajib, karena perempuan nafkah anak sendiri aja tidak wajib menafkahi, apalagi anak ipar, anak ponakan. Sementara saya tidak kerja, apalagi itu nafkah dari suami, apalagi itu ya, jadi nggak wajib. Lalu wajib siapa? Bapak anti kalau ada, atau adik anti yang laki-laki kalau bisa ada. Kalau nggak ada dan nggak mampu semuanya, kalaupun ada nggak mampu semuanya, maka coba cari donasi atau cari donatur yang insya Allah bisa untuk anak yatim, atau yayasan yang bisa menanggungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, emang pendapatan hasil dari artis itu haram? Artis yang apa dulu nih? Kalau umumnya artis yang kita lihat di TV ya iyalah haram lah, gimana? Kecuali kalau di dalam sinetron tersebut nggak ada perempuan, laki semua, ya. Kemudian skenarionya itu real, tidak pakai skenario teks nggak pakai skenario dari produser, nggak ada, melainkan real, apa adanya dah gitu. Nggak ada, dan nggak ada yang mau kayak gitu juga, artis nggak ada yang mau kayak gitu, Pak. Jadi murni apa adanya. Kalau dia jadi artis yang cuman adventurer, misalnya mengeksplor hutan, ya, dan dia laki-laki, nah itu halal. Itu halal. Adapun nanti di konten misalnya nih si Bang, misalnya Bang siapa namanya? Bang Toib misalnya. Bang Toib ini dia adventurer, ya. Dia tuh bisa survive di hutan dan dia punya program di TV namanya Toib the Adventurer, ya gitu. Iya. Nah kemudian kok kayak Dora ya? Ntar iya kayak Dora jadi. Nanti kalau udah ketemu berhasil gitu kan ya. Nah kemudian dia meliput hutan di Kalimantan misalnya, ketemu monyet, ketemu ini, ketemu itu. Dia menjelaskan ini semua halal. Adapun ketika sudah menjadi konten di TV-nya, ada musiknya, ada apanya, itu bukan salah dia. Makanya sebenarnya halal. Seperti ini halal. Insya Allah mudah-mudahan ya. Walaupun juga nggak bisa lepas dari syubhat ya. Tapi basicnya defaultnya halal. Nggak lepas dari syubhat tapi defaultnya halal, gitu loh. Walaupun saya nggak merekomendasikan sih kayak gini. Ya. Tapi kalau sinetron, emang sinetron di hutan. Terus tokohnya ada bekantan, ada ini enggak kan? Melainkan kan manusia dan juga ada yang pakai jilbab, ada yang enggak. Kemudian kadang harus berakting seperti suaminya fulana padahal bukan suami fulana, dan harus bohong juga, harus gini gitu dan seterusnya. Ini semua enggak boleh. Ini semua enggak boleh, full enggak boleh. Iya. Iya kan? Dan kalau misalnya kita lihat di dunia keartisan, sholat itu susah kecuali bagi yang betul-betul menjaganya. Karena jadwal-jadwalnya itu kadang-kadang di waktu sholat, dan nggak boleh di-cut ketika itu. Nggak boleh, Mas izin dulu Mas, kecuali ada beberapa yang boleh, yang mungkin ngotot sholat mungkin ada, tapi itu susah. Misal ada Alfiansyah Bustami, tahu nggak? Tahu nggak siapa? Alfiansyah Bustami tahu nggak? Komeng. Beliau dikaitkan rajin sholat, selalu rajin sholat. Tapi halal nggak? Haram karena pelawak, bohong terus. Mohon maaf Bang Komeng, ya. Iya, karena bohong terus. Iya, haram, iya. Bukan di masalah sholatnya kali ini, di masalah profesinya pelawak, banyak bohong terus, bohong. Nggak ada profesi pelawak itu halal, nggak ada. Iya, ya Pak. Was-was itu apa Pak? Was-was itu apa Pak? Kasihan Pak, orang lagi sakit jangan diomongin. Pokoknya yang seperti itu, pokoknya ya begitulah Pak. Yang campur seperti itu haram ya.
Jadi begitu ya. Walaupun artis sinetron religi, malah ini lebih jelek lagi. Ya, karena apa pakai nama religi? Hati-hati ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin tanya. Bagaimana status gaji karyawan pabrik alat musik? Aduh. Ya ini haram ya, gimana ya? Ma'azif alat musik haram. Kecuali mungkin gendang doang kali ya. Yang dijual gendang doang, gak ada kelincingan, gendang doang. Dan itu hanya diperjualbelikan untuk walimahan atau untuk hari raya. Tapi gak ada kayak gini. Karyawan di sini baik di pabriknya atau di tokonya. Ya termasuk semua itu tidak boleh. Wah Ustaz kok dikit-dikit semua haram? Ya emang haram, masa mau saya bilang halal? Ya nanya yang haram ya saya jawab haram lah. Coba yang halal. Nah, Ustaz apa hukumnya menjual kue pukis? Ya halal. Cucur gimana Ustaz? Halal. Ongol-ongol? Halal. Combro? Halal. Sebutin aja semuanya. Iya. Kecuali kalau misalnya Ustaz apa hukumnya jualan pukis tapi di tengah jalan? Iya. Nah itu baru. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mempunyai usaha salon khusus wanita dan dari masih gadis bekerja di salon. Bagaimana hukumnya mencari nafkah dengan usaha ini? Sedangkan saya suka memposting kondisi di dalam salon pada saat salon lagi rame dengan niat supaya barang tertarik dengan jasa saya dan karyawan saya. Kalau khusus perempuan, ya halal, salon itu nggak masalah. Adapun salon itu masalahnya cuma hal-hal yang sebenarnya bukan di jasa ya, seperti misalnya foto-foto atau gambar-gambar yang dipajang. Itu hal-hal yang di luar dari penghasilan sebenarnya. Itu hanya pendukung supaya orang-orang tertarik. Kayak misal tukang cukur, Pak. Ya, apa hukum jadi tukang cukur? Halal nggak? Halal. Tapi kan di salon cukur nah, barbershop ya namanya. Itu kan nanti kan ada gambar pemain bola Korea itu kan, foto-foto makhluk-makhluk itu kan. Nah, gaya rambut mereka beda-beda kan, jengger ada apa yang gini kan. Apa hukum masang ini? Haram. Tapi apakah ini berkaitan langsung dengan hasil dari pekerjaan? Enggak. Maka insya Allah yang seperti ini untuk salon tetap halal selama kontennya tidak haram. Konten pekerjaannya seperti menyambung rambut, memasang wig itu haram. Menyambung rambut haram, memasang wig supaya permanen ataupun sementara itu semua haram. Tapi kalau kontennya hanya misal apa sih namanya? Salon ngapain aja salon ngapain? Motong rambut, bersihin kutu, nah misalnya nyerit rambut, nyambungin alis, kerik alis, nyambungin alis itu semua haram. Pokoknya konten-kontennya asal yang tidak melanggar syariat. Adapun foto-foto yang seperti itu haram juga, tapi itu bukan konten pekerjaan. Nah, kali itu dosa lain aja, itu enggak berpengaruh insyaallah. Ya begitu ya. Begitu. Adapun kalau misalnya salonnya ini laki-laki yang lola, ini enggak boleh. Karena yang datang perempuan. Saya pernah cukur di salon di Kalimantan, makanya saya 2005 rambut panjang. Cukur enggak ada tukang cukur, ke salon. Karena saya lihat laki-laki nih yang jaga. Ternyata itu horor banget itu jemaah. Ternyata yang emang laki-laki jasmani laki-laki, rohaninya akhwat itu. Itu saya dipijit-pijit punggungnya, saya ini ngeri sekali ini. Ini sampai sekarang saya ngerasa ngerinya ini sampai padahal udah 17 tahun. Itu ya Allah. Ini dicukur tapi lebih banyak pijitannya. Kenapa kok dipijit? Harus ya pijitannya enggak kayak pijitan tukang cukur jalanan yang keras kenceng. Ini pijitannya mengandung rasa gitu, kayak ada keinginan sesuatu. Naudzubillah min dzalik itu. Dah dari 2005 sampai sekarang enggak mau saya ke itu biar perempuan aja deh. Tapi kalau misalnya salonnya itu adalah laki-laki yang ngelola yang bekerja, sementara konsumen perempuan, ini nggak boleh, ini munkar jelas karena laki-laki ini laki-laki ya. Di zaman Nabi SAW, kalau saya ceritain tentang masalah ada lagi di hadisnya, tapi ini nanti jadi panjang karena saya ada kajian di tempat lain, jadi saya mau singkat aja ini terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahkah sholat seseorang makmum
yang mendahului takbiratul imam, takbiratul ihramnya imam. Maka kita katakan tidak sah karena mendahului takbiratul ihramnya imam. Dia dalam konteks salat berjamaah. Maka kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam supaya diikuti, bukan kita yang duluan. Maka mendahului imam bisa merusak salat. Ya, jadi tidak sah, melainkan dia batalkan dulu dan takbiratul ihram setelah imam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih para ummahat dan para bapak sekalian. Semoga semua kajian ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.